Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Adwinahyu dari Prodi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, NIM 046. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, hasil tugas saya di mata kuliah riset media buying, di mana pada kesempatan kali ini saya membawakan analisa mengenai customer journey. Jadi sebelumnya saya di sini menggunakan metodologi penelitian berupa kualitatif dan juga menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu observasi dan juga riset. Kemudian saya mengelola data menggunakan cara reduksi data atau menyederhanakan data dan mengelompokkannya dan juga memilahnya yang sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan. Sebelum memasuki ke analisa, saya akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu mengenai apa itu customer journey. Jadi customer journey itu merupakan dimana saat kita sebagai brand itu berinteraksi dengan konsumen kita, mulai dari saat mereka mengenal atau mengetahui brand kita hingga akhirnya mereka melakukan pembelian dan bahkan respon setelahnya. Customer journey dapat dipetakan dan juga dipahami dengan menggunakan cara CGM atau Consumer Journey Map, di mana dalam pembuatannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu membuat buyer persona, di mana kita mempresentasikan atau menginterpretasikan tipe konsumen dari bisnis yang kita miliki, dan ini berdasarkan riset dan juga apa yang telah kita lalui sebagai pembisnis. Kemudian tahap kedua yaitu memilih persona, yaitu kita memilih fokus kepada salah satu atau salah dua konsumen untuk dijadikan sampel dari penelitian atau dijadikan objek dari pembuatan customer journey map ini. Kemudian yang ketiga adalah kita akan melakukan atau menjabarkan touch point, di mana kita berinteraksi dengan konsumen kita, di mana hal tersebut memiliki atau terdiri dari 3 langkah, yaitu ditentukan dari tindakan, emosi, dan juga perintangan, di mana tindakan itu adalah tindakan dari konsumen, apa yang dia lakukan dan juga apa yang kita lakukan untuk sehingga kita memiliki kesempatan untuk berinteraksi antara brand dan juga konsumen. Lalu yang kedua itu tadi ada emosi dan motivasi, di mana kita memahami atau mencoba mengerti emosi atau motivasi dari konsumen untuk kenapa mereka membeli di brand kita atau kenapa mereka memilih brand kita. Kemudian yang ketiga adalah rintangan. Kita memahami rintangan atau hambatan yang menyebabkan mereka ragu memilih brand kita. Kemudian selanjutnya pada tahap keempat kita dituntut untuk menentukan tujuan dari CGM kita, di mana sebenarnya CGM atau Customer Journey Mapping ini memiliki beberapa kondisi, di mana setiap kondisinya ini tergantung kebutuhan dan juga tujuan kita. Adapun beberapa CGM ini diantaranya adalah yang pertama yaitu CGM kondisi sekarang atau current stage, di mana CGM ini adalah CGM yang menggambarkan tindakan, pikiran, serta pola pikir dan perasaan konsumen pada saat berinteraksi dengan brand kita. CGM ini cocok digunakan untuk meningkatkan customer journey atau meningkatkan pelayanan dan juga pengertian terhadap konsumen secara perlahan. Lalu yang selanjutnya ada CGM kondisi sehari-hari atau day in life, di mana customer journey mapping yang satu ini digambarkan atau menggambarkan tindakan, pikiran, serta perasaan konsumen dalam semua aktivitas kehidupan sehari-harinya, sehingga tidak terbatas hanya saat dia berinteraksi dengan brand kita. CGM ini cocok untuk menggambarkan atau digunakan untuk menggambarkan kehidupan atau aktivitas sehari-hari dari konsumen, sehingga kita dapat mengetahui potensi kebutuhan dan juga potensi rintangan dari konsumen kita. Lalu yang selanjutnya adalah kondisi di masa depan atau future state, di mana CGM jenis ini menggambarkan mengenai tindakan, pikiran, dan juga perasaan konsumen di masa depan saat berinteraksi dengan brand kita. CGM ini cocok untuk menjelaskan visi, misi, dan tujuan dari brand kita ke depannya. Kemudian yang terakhir itu ada CGM kerangka layanan atau service blueprint, di mana CGM ini merupakan versi sederhana dari ketiga CGM sebelumnya yang telah saya jelaskan.
di mana kemudian CGM ini menjelaskan mengenai berbagai faktor yang mendasari pengalaman konsumen tersebut, mulai dari orang-orangnya, kebijakan, teknologi, hingga beragam proses yang harus dilalui oleh para konsumen. Kemudian jenis customer journey mapping ini cocok untuk mengetahui inti masalah dari customer journey saat ini, serta untuk mengetahui langkah-langkah yang harus diambil supaya mencapai customer journey yang diinginkan di kemudian hari. Selanjutnya yaitu tahap terakhir di mana customer journey ini akan berjalan, yaitu menjabarkan apa yang dirasakan konsumen, di mana pada tahap ini kita harus menggambarkan tindakan, pikiran, serta perasaan konsumen yang saat ini berinteraksi dengan kita. Di mana pada kesempatan atau pada poin kelima ini kita dituntut untuk memahami secara benar-benar tujuan atau masalah dari konsumen terhadap brand kita. Berikut adalah contoh gambaran tabel salah satu consumer journey mapping. Oke, selanjutnya kita akan langsung memasuki ke analisa, di mana pada kesempatan kali ini saya menganalisa sebuah toko action figure yaitu Sumi Shop, di mana Sumi Shop ini merupakan salah satu online shop yang menyediakan kebutuhan untuk memenuhi hobi, yaitu hobi tentang action figure dari karakter anime atau karakter kartun Jepang, dengan jaminan bahwa produk yang mereka tawarkan ini 100% ori, dan jika ada namanya ketahuan produk itu KW, maka mereka berani mengembalikan cashback sebesar 120%. Sumi ini sendiri memiliki beberapa platform dalam melakukan penjualannya. Yang pertama yaitu ada Instagram, yaitu @sumishopu, kemudian Facebooknya juga sama namanya, kemudian ada juga webnya yaitu http://sumi.shop. Selanjutnya ini adalah data hasil riset dan juga observasi saya mengenai customer journey di Sumi Shop ini. Yang pertama ada buyer persona, di mana konsumen dari Sumi Shop ini secara umum adalah anak remaja usia 18 hingga orang dewasa usia 35 tahun yang memiliki hobi dalam hal anime serta action figure dan koleksi mainan. Kemudian saat melakukan penelitian saya memilih persona, di mana saya memilih target konsumen berupa remaja berusia 22 tahun yang ingin membeli sebuah action figure dari karakter anime favoritnya. Kemudian selanjutnya ada touch point, di mana adanya rekomendasi dari teman yang sehobi dan di mana teman-teman mengetahui Sumi Shopu melalui event dari komunitas yang dia ikuti. Kemudian yang selanjutnya ada perasaan konsumen, di mana dari konsumen Sumi Shopu ini yang saya amati, yaitu dia merasa senang dan juga tertarik karena adanya promo saat menjadi member dan adanya jaminan dari garansi yang telah saya sebutkan di awal tadi. Untuk menjabarkannya, saya di sini menggunakan model CGM kondisi sekarang atau current stage agar dapat menggambarkan tindakan, pikiran, serta perasaan yang konsumen rasakan saat berinteraksi dengan brand, sehingga dapat meningkatkan customer journey berdasarkan hal tersebut. Ini dia tabel consumer journey yang hasil analisa saya, yaitu di mana pada tahap pertama apa yang diinginkan oleh konsumen, yaitu konsumen menginginkan action figure anime asli dari Jepang. Nah, lalu tindakan yang kedua adalah apa yang dilakukan konsumen, yaitu mencari informasi mengenai penjual action figure melalui rekomendasi temannya. Kemudian dari tahap berikutnya yaitu belum ada touch point-nya. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh brand di sini adalah yaitu memperluas brand awareness dan juga kepercayaan konsumen agar dia semakin dikenal dan juga semakin memiliki banyak konsumen. Lalu bagaimana cara menerapkan perubahannya, yaitu dengan menggunakan Google AdSense atau Facebook Ads dan marketing lainnya
dan juga melakukan kolaborasi dengan event terkait, karena diketahui bahwa penjualan atau marketing dari SumiShopu ini sangatlah berkaitan kental dengan komunitas para pecinta anime dan juga pengkoleksi action figure dari mainan Jepang ini. Kemudian pada tahap langkah kedua yang dilakukan konsumen adalah saat mengetahui SumiShopu dari temannya, dia langsung melihat di Instagram SumiShopu. Kemudian tindakan konsumen yaitu dia melihat model dan juga kelengkapan dan harga yang ditawarkan melalui Instagram SumiShopu. Kemudian di mana touchpointnya pada langkah kedua ini, touchpointnya sudah jelas, yaitu saat konsumen ini menelusuri SumiShopu di Instagram dan juga melihat-lihat produknya di Instagramnya. Kemudian apa yang harus dilakukan pada langkah ini oleh brand, yaitu brand harus meningkatkan kualitas feed dan juga kelengkapan produk, serta agar lebih membantu dan menarik konsumen, dia juga harus memperbaiki sistem story yang ada di Instagramnya dan juga sistem copywriting di dalamnya. Bagaimana cara menerapkan atau membuat perubahan di dalamnya, yaitu yang pertama adalah membuat optimalisasi desain produk dan juga layout dari feed Instagram dan juga story. Kemudian memperbaiki caption dan juga copywriting, dan juga ada meningkatkan dan juga selalu mengecek stok dari action figure yang ditawarkan di Instagram tersebut. Langkah selanjutnya yaitu pada langkah ketiga, konsumen ini mulai tertarik dan juga mempertimbangkan opsi adanya SumiShop ini sebagai brand yang menyediakan action figure yang dia inginkan. Kemudian untuk mengetahui atau mengulik lebih dalam, dia mulai mengklik dan juga menelusuri web yang tersedia di bio Instagram dari SumiShopu tersebut. Nah, pada titik ini, titik touchpointnya yaitu adalah saat menelusuri dan juga mengulik lebih dalam melalui web dari SumiShopu sendiri. Apa yang perlu ditingkatkan oleh konsumen dalam hal ini adalah meningkatkan kualitas web dan juga dari segi keamanan, ketampilan, kecepatan, dan juga perlindungan konsumennya. Bagaimana cara mewujudkannya adalah yang pertama yaitu melakukan optimalisasi web dengan meningkatkan web development dan juga domain authority. Kemudian pada langkah keempat, konsumen mulai merasa ragu dikarenakan saat dia ingin membeli ternyata brand ini belum menyediakan marketplace atau belum bekerja sama dengan marketplace atau belum melebarkan jaringannya di marketplace seperti Shopee dan juga Tokopedia, di mana hal tersebut membuat keraguan dan juga kepercayaan dari konsumen ini luntur, karena biasanya dia telah menggunakan marketplace sebagai sarana transaksi agar terjamin keamanannya. Namun karena ini tidak ada pihak ketiga yang mengawasi, konsumen ini menjadi takut dan juga was-was. Kemudian yang dilakukan konsumen adalah mencari review dari Google dan juga testimoni dari story IG SumiShop ini sendiri, dan juga menanyakan mengenai info dari SumiShop ini kepada teman-teman yang lain yang mengetahui SumiShop ini, dan juga mencari serta mempertimbangkan adanya kompetitor lain yang memiliki pihak ketiga sebagai sarana jual belinya. Nah, pada titik ini, titik touchpointnya adalah pencarian review dan juga testimoni di Instagram dan juga Google, serta review dan juga saran dari teman-teman konsumen tersebut. Nah, selanjutnya apa yang harus dilakukan mengenai hal ini, apa yang perlu ditingkatkan, yaitu jelas SumiShopu ini harus meningkatkan jaringan penjualannya dan meningkatkan kepercayaan konsumennya, yaitu bagaimana cara menerapkannya adalah dia harus merambah penjualan dengan bekerja sama dengan marketplace seperti Shopee dan juga Tokopedia, agar para konsumen yang biasa menggunakan marketplace tersebut percaya dan juga lebih nyaman dalam bertransaksi. Kemudian pada langkah kelima, ternyata setelah melakukan pencarian review dan juga rekomendasi dari teman-temannya,
konsumen yang tadi masih tertarik dan juga ingin membeli di Sumisopo. Hal ini dikarenakan pada webnya ini memiliki keuntungan dibandingkan di toko lain, yaitu dia jika mendaftar menjadi member di Sumisopo ini akan mendapatkan beberapa promo, dan juga akan adanya jaminan dari Sumisopo ini bahwa produknya 100% ori, dan jika terbukti KW maka akan diganti 120%. Nah, hal tersebut membuat keyakinan dan juga kepercayaan dari konsumen ini meningkat, dan juga dia menjadi merasa aman sehingga tertarik untuk melakukan transaksi di sini. Nah, langkah yang dilakukan konsumen adalah dia mendaftar dan juga mengklaim promo yang ada di dalam web dan juga langsung melakukan pembelian. Nah, apa touch pointnya, yaitu konsumen melakukan pembelian dan juga pendaftaran menjadi member di Sumisopo ini. Nah, apa yang perlu ditingkatkan dari hal ini? Yang perlu ditingkatkan dari hal ini oleh Sumisopo adalah meningkatkan pelayanan kepada konsumen agar tidak kecewa, dan juga menjaga kepercayaan konsumen tersebut. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan yang pertama menambahkan promo menarik di dalam webnya, kemudian memberikan member dengan Nah, bagaimana cara mewujudkannya? Yang pertama yaitu adalah dengan menambahkan promo yang menarik di dalam webnya, dan juga memberikan member event spesial, serta juga langkah yang sebelumnya yaitu tetap harus menyediakan atau pelebaran sayap melalui marketplace agar konsumen itu percaya kepada Sumisopo ini. Sekian hasil analisa yang saya dapatkan. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Sebelum ditutup, saya akan memberikan kesimpulan bahwasanya customer journey ini merupakan sebuah teknik dan cara dalam menggambarkan sikap dan juga perilaku konsumen terhadap brand kita, sehingga kita akan lebih mudah dalam memahami kelemahan dan juga kelebihan brand kita, sehingga kita dapat melakukan improvement dengan lebih mudah dan juga terarah, sehingga dapat meningkatkan pengalaman dan juga memberikan pengalaman yang lebih baik kepada para konsumen kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.